pertanyaan itu kan masuk permasalahan. Ya, itu kan permasalahan umat yang terjadi hari ini. Maka untuk menyelesaikan problematika umat terhadap masjid ini, itu tidak bisa selesai di satu pihak. Di situ harus ada kerjasama yang utuh semua pihak. Nah, kalau kita melihat sekarang, pertama kebanyakan para orang tua cuek. Nah, itu artinya para orang tua cuek terhadap tanggung jawab dia membentuk generasi yang soleh-solehah tadi. Kalau dia tidak cuek, pasti dia akan mengingatkan anaknya. Sama dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu orang tua kita mengatakan kamu ke masjid, maka dia bawa kita ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berkah ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, silaturahmi bersama dengan narasumber kita dan seluruh pendengar di mana saja berada. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini tetap dinilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Syafaat beliau yang kita rindukan di yaumil akhir nanti, insyaallah lidah yang basah dengan bersalawat, insyaallah Rasulullah besok akan memberikan cahaya nurnya pada umatnya, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan tamu yang tak asing lagi bagi saya juga, sebagai umat. Jangankan di kabupaten, saya rasa di provinsi Riau bahkan sampai ke Sumbar, Pak Dr. Julius Man ini tidak asing lagi bagi kita. Nah, saudara-saudara pendengar, kita sapa beliau lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, khair. Nah, itu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semakin cerah juga. Amin ya Allah. Ini pakai sel Palestina. Ya, sengaja tadi Pak Ustaz, karena hati saya nampaknya beberapa bulan ini tak bisa terpisah dari Aqsa. Palestina. Jadi saya sengaja kemana-mana sekarang dakwah pakai Sel Palestina. Iya, karena Alhamdulillah. itu yang bisa saya yang bisa saya lakukan dan doa itu. Kalau saya pakai batik TNI. Ya kebetulan karena Pak Dokter Ketua Dewan Masjid Indonesia. Iya, siap. Insya Allah. Baik Pak Dokter, sebelum kita masuk ke materi masalah membangun masjid dan membina umat, ini Memakmurkan masjid yang memakmurkan masjid dan membina umat. dan membina umat, bagus sekali. Judul ini saya rasa bagus sekali untuk seluruh kita semua sebagai motivasi ya. Tapi selanjutnya nanti materinya Pak Dokter dan Pak Ustadz ya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh para pendengar di mana saja berada di podcast ini, mudah-mudahan ini mendapat manfaat dari kehadiran narasumber kita ini. Beliau ini juga seorang ketua Dewan Masjid Indonesia dan tak asing lagi juga
beliau ini koordinator GSSB ya. Dulu saya kenal GSSB ini kabupaten ya, tapi sekarang sudah melonjak ke provinsi. Yang bahkan wakil gubernur pun ikut Ya. sana ya. Ini wakil gubernur yang masang ini. Yang jaket ini. Iya, ya. Oh, GSSB Riau. Ini nama saya nih. Langsung wakil gubernur. Iya, wakil gubernur yang masang. Nanti lihat di YouTube ada juga. Alhamdulillah. Betul-betul mujahid ya. Ya. Mujahid. Takbir. Allah Akbar. Allah. Baik, beliau juga seorang pendakwah yang tak asing lagi di Majelis Ulama Indonesia, di MDI juga, dan satu persatu saya tidak bisa menyebutkan Ustaz. Ya, banyak sekali apa Ustaz. Ya. Kemudian pernah saya dengar Ustaz, Ya. kemarin Ustaz mau calon bupati gitu. Masya Allah. Saya ikut apa Ustaz dan bupati gitu. Kira-kira Apa sih wajar latar nggak? Wajar belakang nggak? Ustaz mulai dari sana? Wajar nggak kalau saya mau nyalon jadi bupati? Ya, itu yang ingin saya tahu betul. Bukan, menurut Pak Dr. Safri Umar, Safri SAG, MPD, wajar nggak kalau saya mau nyalon jadi bupati? Kalau saya jawab Wajar. dari pemilihan saya, wajar-wajar saja kan, ada haknya, ada untuk jabatan Boleh keuangan. kan? Boleh. Boleh. Asal ingin tahu saja latar belakangnya, gitu. Apa menjadi motivasi Pak Ustadz, Pak Dokter ini untuk Maju ya. maju sampai ke sini. Ya, yang jelas adalah dengan menjadi Bupati Rohul ini kita ingin memakmurkan masjid, kemudian membina umat. Karena kita punya keyakinan bahwa peradaban umat ini dimulai dari masjid. Sebagaimana Nabi kita dulu membangun peradaban Islam itu dari masjid. Dan kita berharap siapapun pemimpin Rokan Hulu ke depan itu orang-orang yang cinta masjid, sehingga dari masjid itu rahmat Allah akan tersebar luas ke seluruh masyarakat Rokan Hulu. Itu latar belakang. mulai dari situ. Itu latar belakang. Jadi bukan karena mau dapat mobil dinas. Oh, enggak. Iya. Baik Ustaz. Bagus sekali Ustaz. Nah, jadi untuk itu latar belakangnya itu Ustaz ya. Iya, siap. Membangun umat dari masjid. Iya, siap. Baik SDM-nya maupun itu Iya. lain ya. Iya. Ekonominya ya. Iya. Baik. Saudara pendengar di mana saja berada, ini salah satu latar belakang beliau. Dan kebetulan juga beliau membahas sore hari ini tentang membangun masjid dan membina umat. Ya, kepada Pak Ustadz Dr. Yuliesman SAG MPD dipersilakan. Terima kasih Ustadz Dr. Safri SAG MPD. Semuanya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang mau memakmurkan masjid Allah, rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut dia melainkan cuma kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur, saya gembira, bahagia dapat bergabung bersama di podcast Fastabikul Khairat, sebuah podcast yang bermotokan sebarkan kebaikan demi kejayaan. Dan saya berharap kepada seluruh pemirsa, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, jangan lupa like, share, komen, kembangkan podcast Fastabikul Khairat ini melalui YouTube, melalui Facebook,
Karena dengan itu kita akan bersama-sama mengembangkan dakwah dan secara otomatis bersama-sama mengumpulkan investasi pahala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Sapri, di mana pembicaraan kita seputaran memakmurkan masjid, membina umat. Ketika kita bicara memakmurkan masjid, artinya kita ini ingin masjid kita itu memiliki berbagai hal yang positif. Di antaranya mulai dari imaroh. Imaroh itu artinya bagaimana kemakmuran masjid itu hadir, itu dilihat dari isi masjid. Isi masjidnya ramai jamaahnya. Kemudian berjalan lancar programnya. Nah, maka kita berharap setiap masjid itu menjadi ibarat gula bagi semut, daya tarik. Nah, jadi masjid itu menjadi daya tarik bagi jamaah, sehingga makmur dia. Nah, tentunya ini dimulai dari program yang harus ada di situ. Maka alhamdulillah kita menengok Rokan Hulu ini, wabil khusus Pasir Penganan Kota, dan ada beberapa kecamatan begitu istiqomah. Dari masjid kemakmurannya sudah terasa ke sekeliling. Contohnya tali silaturahim jamaah antar masjid makin bagus. Kemudian pengumpulan dana mudah, mendapatkan ilmu mudah. Kemudian malah ada yang spektakuler kita tengok di Kota Tengah, itu membangun sarana prasarana keluarga kurang mampu. Contohnya MCK dia tak punya, maka dengan sebab masjid bisa dikumpulkan dana bangunkan MCK. Yang rumah itu sudah reot, maka dipugar oleh gerakan memakmurkan masjid melalui gerakan sholat subuh berjamaah. Oh, GSSB saya. Ya, GSSB. karena GSSB ini salah satu dari isi imaroh tadi, memakmurkan. Kemudian kita juga menemukan peningkatan orang mau berzakat. Kayak di Kota Tengah saja kita kasih contoh, dari 800 juta menjadi 1,4 miliar. Dari 1,4 miliar berubah menjadi hampir 2 miliar. Nah, ini berarti ada signifikan namanya. Artinya ada korelasi, ada hubungan antara keagamaan yang timbul di masyarakat. Tentu ada pemicunya. Tidak mungkin keagamaan itu muncul begitu saja, tidak. Pasti ada yang mempelopori, pasti ada yang menyemangati, pasti ada yang menggerakkan motornya, gitu ya, Ustaznya. Jadi alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau kita bicara memakmurkan masjid, membina umat, yang pertama itu adalah bagaimana setiap masjid itu punya kuasa dari pengurusnya untuk mengelola. Maka masuk yang kedua, bagaimana setiap pengurus masjid harus punya manajemen. Jangan sampai antar pengurus berkelahi, karena sibuk berkelahi antar pengurus, jamaah tak terpikirkan, kemakmuran hilang. Dan penyakit yang paling parah sekarang ini, salah satu kita tengok itu adalah sesama pengurus tidak akur, padahal gajinya cuma lillahi ta'ala. Maka kita berharap betul melalui Dewan Masjid Indonesia itu pengurus-pengurus ini diatur, disusun. Maka salah satu program DMI ini ke depan akan melaksanakan pelatihan kepengurusan masjid. Artinya pengurus masjid yang sudah ada itu akan dibekali dengan ilmu manajemen.
Mulai dari strukturnya, kemudian tugas fungsi masing-masing. Karena yang paling penting itu memang niat ikhlas. Karena kalau kita ikhlas berjuang di masjid ini akan menjadi satu kekuatan untuk menarik masyarakat jamaah itu mau ke masjid. Saya potong dulu, Ya, Pak. ya. Itu pembinaan tentang manajemen masjid tadi itu dari Dewan Masjid Indonesia atau dari KSSP? Posisi saya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus koordinator GSSB. GSSB itu sebenarnya salah satu dari salah satu dari kegiatan masjid. Kemudian tugas DMI ini kedepannya bagaimana melakukan pelatihan manajemen masjid sehingga pengurus ini bisa diberi masukan yang belum berdiri gerakan sholat subuh berjamaahnya, diharapkan bisa berdiri, sehingga yang tadi positif yang tadi itu bisa didapat karena perpaduan jamaah akan hadir, akan bisa kita koordinasikan, ya. Dan yang paling penting yang tadi itu memperpendek jarak antar satu pengurus dan pengurus lain, karena pengurus ini perlu satu hati. Jadi kalau pengurus ini nggak satu hati, yang ada pecah hati, nanti ujung-ujungnya terjadi perpecahan di tengah masjid, ya. Itu sangat tidak. Yang ketiga, yang pertama imaroh, itu bagaimana praktek kehidupan dalam masjidnya. Yang kedua idaroh, bagaimana manajemen masjid oleh pengurus, dimulai dari pengurus itu sendiri yang tertata. Kemudian yang ketiga riayah, ini berkaitan dengan fisik masjid. Fisik masjid. Jadi tiga hal ini sebenarnya sudah di-SK-kan oleh Sekretaris Jenderal di Mas Islam penerangan, ya, bahwa masjid itu harus memiliki imaroh, idaroh, riayah. Itu kan sudah umum sifatnya. Ustaz. Kemudian ketika kita bicara memakmurkan masjid, membina umat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa umat ini akan jadi baik kalau mereka ini bertemu hatinya dengan masjid. Jangankan urusan dunia, di akhirat saja yang mendapat naungan di hari kiamat itu adalah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati yang menempel dengan masjid. Jadi umat ini akan mudah diatur, baik bersatunya, penyayang satu dengan yang lainnya, mengalahkan musuh-musuh, itu manakala mereka memang sudah ke masjid. Karena dengan di masjid itu Allah menyatukan hati mereka. Dan jika ada permasalahan bisa diselesaikan di masjid. Nah, maka kita sebagai Dewan Masjid mempelopori umat ini, ayo kita kembali ke masjid. Bahkan ada satu moto dari DMI itu yang luar biasa, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Gitu. Baik Pak Dokter, Ya. Saya pernah dengar dalam ceramah Pak Ustadz Dokter begini, saya catat itu waktu itu Ustadz, ya. Iya, siap. Umat ini cerminannya tergantung pada umat. Iya. Umaroh ini cerminannya tergantung kepada ulama. Karena saya dengar itu Ustadz ceramah itu, ulama ini kembali lagi ke umaroh, begitu. Jadi bagaimana Ustadz mengungkapkan kata-kata ini? Iya. Saya tolong jelaskan Ustadz masalah. Baik. Itu bukan ucapan saya. Bukan. Itu Hadis. ucapan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ayat. Jadi ada ucapan beliau di kitab Ihya Ulumuddin. Di juzuk 2 halaman 238. Ya, kalau saya tidak silap. Ya. Kalau silap nanti di cross check balik, ya. Tapi yang jelas ini kata-kata yang sudah umum, yang sudah lumrah. Apa kata Imam Ghazali rahimallahu taala anhu? Inna fasadar ra'iyah
bipasadil umar. Sesungguhnya rusaknya ro'iyah masyarakat, ya. masyarakatnya rusak dengan rusaknya pemimpin. Jadi kata beliau begitu. Iya. Mengapa demikian? Pemirsa sekalian, karena kita bisa melihat sendiri warna dari masyarakat ini sangat ditentukan oleh pemimpin. Contoh Rokan Hulu, ini nggak usah jauh-jauh gitu. Rokan Hulu ini sudah 6 bupatinya yang kita sebut Umaro, pemimpin. Mulai dari Pak Hasim dulu, Pak Nur Hasim, Pak Ramlan, kemudian maju Pak Ramlan, kemudian maju Pak Ahmad, kemudian maju pula Pak Sukiman, kemudian maju pula maju Pak Suparman, kemudian maju Pak Sukiman, ya kan? 5 atau 6, karena sebelumnya ada juga PLT, ada Pak Diaris, iya kan? Masrul. Pak Masrul Kasmi juga pernah ya Pak Masrul. Jadi ke-6 pemimpin Rokan Hulu ini membawa ke warna Rokan Hulu nggak sama. Dan yang paling spektakuler sampai hari ini, kalau saya jalan ke masyarakat, itu mereka merindukan seperti Pak Ahmad. Kita bukan membela siapa-siapa, tidak. Itu kenyataan. Kenyataan. Artinya karena kita ini orang masjid, orang agama, jadi kemana kita berdakwah, itu tetap mereka artinya menyuarakan Pak Ahmad. Iya betul. Kan gitu, menyuarakan Pak. Ya karena beliau punya bukti, Ustaz. Ada Islamic Center. Ya itu contohnya. Ada gerakan Kalau Pak Ramlan Zas, Pak Ramlan Zas ada kemarin rumah sakit. Iya betul. Jadi setiap pemimpin itu punya warna, punya cermin, punya sesuatu yang dengan sebab itu masyarakat ini menilainya. Nah, ya kan begitu. Mungkin kalau Dr. Sapri jadi bupati lain lagi nanti. Kalau saya Pak Dokter, yang tidak bisa baca Quran tidak boleh nikah. Nanti bahaya itu. Yang takut nikah sendiri. Itu yang bahaya. Ya tapi itu cerminan saya gitu ya. Iya tapi itu nanti pikir baik itu Ustaz. Masalahnya menghambat air keluar, bahaya itu. Saya bukan membuat itu, mungkin cerminan saya begitu. Begitu. Nanti masyarakat terburu-buru mencari MDA, mencari hadis Quran, mencari tahfiz, termasuk tahfiz, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Jadi masyarakat udah ketakutan nanti anaknya nikah, tidak bisa baca Quran, tidak boleh nikah. Namun ucapan Imam Ghazali tadi tidak sampai di situ ucapannya. Apa kata Imam Ghazali? Inna fasadal muluk bi fasadil ulama. Sesungguhnya rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Masya Allah. Berarti ulama yang jadi pokok pangkal. Berarti salah kita Ustaz, jadi kalau rusak pemimpin. Ya kalau memang kita membiarkan pemimpin kita rusak, ya kita ikut rusak. Yang paling takut tuh kita membuat pemimpin jadi rusak. Kalau ulama yang rusak, Ustaz? Iya, itu lagi. Artinya ketika ulamanya rusak, itu diawali dengan membiarkan pemimpin rusak. Bahkan kadang-kala, kenapa kaul Imam Ghazali ini muncul kata para ulama? Karena di masa beliau banyak para ulama yang menjilat ke pemerintah. Berarti kan ulama yang rusak itu saja. Tentunya di zaman kita sekarang, insya Allah tidak. Kalaupun ada yang muapi-api ya bahasa. Muapi-api. Ulama kurang ayat. Namun kita bermohon sama Allah dan bersangka baik. Kalau ketemu dengan ulama seperti apapun, kita tetap takzim. Namun ketika para ulama itu keliru, ya kita juga harus meluruskan. Nggak boleh kita diam. Mungkin semuanya tidak baik. Iya, pasti ada yang contoh. Baik. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, para pendengar setia dari podcast Fastabiqul Khairat. Ini luar biasa sore hari ini Pak Dokter kedatangan tamu luar biasa ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Ustaz Dr. Yuli betul-betul mendapat rahmat dari Allah dan betul-betul umat mendapatkan bagaimana masjid ini
menjadi makmur umat ini terbentuk dengan Amin ya baiknya. Allah ya Rabbal. Jadi mungkin barangkali Pak Dokter kembali kepada membangun masjid dan membina umat. Saya melihat secara fisik pembangunan masjid saya udah kagum misalnya. Ya, Mungkin Bohol ini udah kagum luar biasa. luar biasa. Dulu nggak terbayang saya masjid kayak AC Ustaz. Karena tapi kami melihat Ustaz ya, sekian banyak umat ini fisiknya sudah baik, bahkan Ustaz bilang dari kota tengah tadi ya. Ya. Kami ada rasa khawatir Ustaz. Setiap kami pergi ke masjid berjemaah, itu jumlah remaja, jumlah anak-anak yang sholat berjemaah jauh dari yang diharapkan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter? Atau ada nggak solusi atau bagaimana menurut Pak Dokter? Dari mana kita? Mulai dari remaja atau pimpinan bagaimana? Kami sedihnya gitu Pak Dokter. Sedikitnya jumlah para remaja, tapi setelah kami tanya sama orang tuanya, karena anak-anak ini sibuk dengan HP Ustaz. Jadi sehingga hati ke masjid itu sudah mulai. Ya saya khawatirkan 10 tahun yang akan datang. Bagaimana tanggapan ini menurut Pak Dokter? Menjawab pertanyaan itu kan masuk permasalahan. Ya, itu kan permasalahan umat yang terjadi hari ini. Maka untuk menyelesaikan problematika umat terhadap masjid ini, itu tidak bisa selesai di satu pihak. Di situ harus ada kerjasama yang utuh semua pihak. Nah, kalau kita melihat sekarang, pertama kebanyakan para orang tua cuek. Nah, itu artinya para orang tua cuek terhadap tanggung jawab dia membentuk generasi yang soleh-solehah tadi. Kalau dia tidak cuek, pasti dia akan mengingatkan anaknya. Sama dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu orang tua kita mengatakan kamu ke masjid, maka dia bawa kita ke masjid. Nah, maka hari ini jika itu ingin terjadi, obat pertama itu adalah wahai para orang tua, jangan cuek. Tugas kita yang pertama itu tentu anak-anak kita, generasi kita, karena mereka ini akan menjadi pengganti kita, menjadi penerus kita. Maka saya hanya menghimbau wahai para orang tua, kalau memang kita ingin anak kita itu soleh-soleha, ingin kita anak itu menjadi qurrata a'yun, maka yang pertama wahai para orang tua, ajaklah, bawalah, asuhlah dengan lemah lembut para generasi kita tersebut. Kalau kita orang tua pergi ke masjid, jangan lupa ajak anak, bawa anak. Kalau ada majelis ilmu, bawa anak, ajak anak. Begitu caranya. Nah, jadi nanti kita punya harapan para generasi muda kita, insya Allah akan menjadi para pemuda pecinta masjid. Memang yang Ustadz Dr. Syafri sampaikan betul, itu salah satu yang miris kita melihatnya. Generasi muda kita boleh dikatakan minim, sedikit yang hadir ke masjid. Tapi insya Allah melalui podcast Fastabiqul Khairat, ini bisa nanti menjadi satu guru buat kita para orang tua, dan juga menjadi peringatan bagi anak-anak muda. Baik, kaum muslimin dan muslimat pencinta podcast Fastabiqul Khairat di mana saja berada, demikian mungkin yang bisa kita paparkan dari kami, terutama narasumber Pak Dokter. Namun sebelum kita tutup Pak, mungkin ada kesimpulan pesan buat pendengar dan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Dr. Syafri. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para pemirsa di mana saja berada, memang nampaknya sederhana pembicaraan pada petang hari ini dari podcast Fastabiqul Khairat sebagai bagian dari moto tebarkan kebaikan demi kejayaan. Maka kami berpesan kepada kita semua, mari kita makmurkan masjid, mari kita bangun umat. Apabila kita memakmurkan masjid, membangun umat,
Allah pasti akan memakmurkan kita dan pasti akan membangun sisi kehidupan kita. Amin. Yakin dan percayalah, orang yang mata hatinya, pikirannya, dan tubuhnya tertumpu pada masjid, rumah Allah, pasti juga Allah akan membangun mereka itu. Jadi kuncinya seperti itu. Artinya kuncinya itu kamu perhatikan Allah, Allah lebih perhatikan kamu. Allah kamu perhatikan rumah Allah, Allah pasti akan lebih perhatikan rumah kamu. Jadi istilah gayung bersambut, sejauh mana kita punya perhatian terhadap agama ini, maka sejauh itu hasil akan kembali kepada Bantu agama Allah, Allah pasti bantu. Siap. Itu yang disebut di ayat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah pasti akan menolongmu dan meneguhkan kakimu di atas syariat. Itu kesimpulan dari kita, Ustaz. Terima kasih. Saya juga mengucap terima kasih kepada podcast Fastabiqul Khairat yang telah memberi waktu kepada saya untuk bisa duduk berdiskusi, walaupun sebenarnya capek, ini pulang dari kampus. Namun walaupun begitu kita tetap semangat karena untuk menebarkan kebaikan kemudian demi kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Demikian dari saya. Nanti ditutup oleh MC kita. Dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa podcast Fastabiqul Khairat benar saja kita. Demikian paparan kita tentang masjid dan membangun umat ini, membina umat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari narasumber kita yang terhormat Pak Dr. Ustaz Budi Esnat SAG MPD dapat kita menyelamatkan kita dunia akhirat dan pencinta masjid pada masa-masa yang akan datang, baik untuk kita maupun untuk generasi kita. Amin. Kami mengundurkan diri dan semoga Allah memberkahi. Mohon maaf, yang baik datang dari Allah, yang tidak baik kami juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.